Ana minta maaf baru pulang dari masjid. Mungkin di waktu ke depan bisa diajukan lagi waktunya. Baik, kita insya Allah akan membahas bab 9. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bab ke-9 dari kitab Thaharah, yaitu tentang an-najasat, najis-najis, wa kaifiyati tadhhiriha, dan bagaimana cara membersihkannya. Apa tujuan dari belajar bab ini? Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah mengetahui apa saja yang masuk kategori najis sehingga dapat kita hindari. Ya, maksudnya kita hindari agar sholat kita sah. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar kita bisa membersihkan benda-benda atau hukum-hukum yang dianggap najis sehingga sholat kita, ya intinya ada dua inilah kurang lebih. Kita tahu apa saja yang namanya najis itu, kemudian kita bisa menghindarinya, menjauhkan badan kita atau tempat sholat kita dari najis, karena salah satu syarat sah sholat adalah sucinya tempat, badan, pakaian kita dari najis. Ya. Itu tujuan belajar ini. Jadi kalau nanti najisnya di ban mobil, ya nggak dibersihkan nggak apa-apa. Kalau najisnya misalkan di tanah, dan tanah itu tidak dipakai untuk sholat, ya nggak apa-apa. Kalau najisnya ada di kasur dan kasurnya nggak dipakai untuk sholat, nggak dibersihkan dan tidak akan mencemari badan kita atau pakaian kita, maka juga nggak apa-apa juga. Gitu. Intinya kita belajar apa saja najis dan bagaimana cara mensucikannya adalah agar sholat kita sah. Karena salah satu dari syarat sah sholat adalah sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya tempat dari najis. Baik, al-mas'alatul ula, permasalahan pertama. Atau ana tuliskan dulu bab ke-9. Najis dan cara mensucikannya. Bagian pertama, ta'rifun najasati wa nau'aha. Pengertian najis dan jenis-jenisnya. Di bagian pertama yang akan kita bahas. An-najasatu, di sini disebutkan najis itu adalah, najis adalah kullu ainin mustaqdzaratin, semua benda
yang kotor, amara syari'u biha. Semua benda kotor yang diperintahkan syariat untuk dijauhi. Itu takrif di dalam kitab fikih Muyasar. Wahya nau'ani, dan ada dua. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah najasatun ainiyatun au hakikiyatun. Najis ainiyah atau najis hakikiyah. Apa itu maksudnya? Wahiyallati la tudharu bihalin. Suatu benda yang tidak mungkin disucikan. Kenapa? Karena memang benda itu najis, bendanya yang najis gitu ya. Makanya nggak bisa disucikan. Gimana mau mensucikan benda najis yang memang zatnya itu najis gitu. Contohnya adalah rawth al-himar. Contoh kotoran himar atau keledai. Tulis keledai aja. Dan keledai di sini ini catatan yang penting juga, karena tidak semua hewan nanti kotorannya najis dalam fikih muyasar. Ya, karena di sana memang ada perbedaan pendapat para ulama terkait kotoran hewan yang najis itu yang bagaimana. Kalau di fikih muyasar, kotoran hewan-hewan yang haram dimakan itulah yang najis. Kalau tidak haram dimakan, maka itu tidak najis. Baju kita kena kotoran ayam. Menurut kita fikih muyasar, nggak najis. Karena kotoran ayam, ayamnya halal dimakan. Gitu. Nah, maka di sini kotoran keledai itu salah satu contoh yang bermaksud. Jadi hewan keledainya itu ada maksudnya. Karena itu haram dimakan. Kemudian darah yang mengalir keluar itu dianggap najis dalam kitab fikih muyasar. Kemudian wal baul dan air kencing. Ya, ini najis. Gimana bisa mensucikan air kencing? Disaring pun tetap itu akan najis gitu ya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah najis hukmiyah. Apa maksudnya? Wahia amrun i'tibari yakumu bil a'dha'i. Ya, intinya sebuah hukum yang tidak terlihat. Hukum yang tidak terlihat. Jadi bendanya nggak terlihat. Wa yamna'u min sihhatis shalah, menyebabkan sholat tidak sah. Wa yashmal al-hadas al-asghar alladhi yazulu bil wudu. Kemudian masuk kategori ini hadas kecil yang cara menghilangkannya dengan wudu. Jadi kalau hadas kecil itu juga masuk dalam najis hukmiyah. Jadi ibaratnya kategori di sini adalah salah satu bentuk najis hukmiyah itu adalah hadas kecil. Mudahnya kayak gitu bahasanya. Ya. Seperti buang air besar. Begitu juga wal hadasul akbar, begitu juga hadas besar yang harus mandi wajib seperti junub. Ini masuk dalam najis hukmiyah. Kemudian kita masuk ke hukum asal atau benda yang digunakan untuk mensucikan itu apa? Di sini hanya disebutkan hukum asalnya. Dan pasti kalau ada hukum asal, di sana nanti ada khilaf antara hukum far'nya. Apakah hanya
zat asal ini saja yang bisa menghilangkan najis atau ada benda lain? Hukum asal benda yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis adalah air. Jadi kalau ditanya hukum asal najis itu dihilangkan dengan apa? Jawabannya adalah air. Apakah di sana ada benda-benda lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis? Nah, ini tidak dibahas di fikih muyasar. Baik, karena kita kerangkanya adalah fikih muyasar, kita batasi dengan fikih muyasar saja. Fahuwal aslu fit tadhiri. Ini adalah benda asal atau benda, kita sebut asal nggak apa-apa, atau benda asal atau pokok yang digunakan untuk mensucikan najis. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya adalah wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan air dari langit untuk kalian. Coba Anda perbaiki terjemahannya. Dan Allah menurunkan air dari langit, untuknya kita ganti kepada aja, kepada kalian untuk digunakan sebagai benda yang mensucikan atau untuk digunakan sebagai alat bersuci. Alat bersuci. Surat Al-Anfal ayat 11. Yes. Baik. Wa hiya ala salasati aqsamin. Kemudian kita masuk bahwa najis hukmiyah ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah najis berat, mughaladzah bahasa kita. Ada najis ringan, namanya mukhaffafah. Ada najis sedang, namanya mutawasithah. Nama itu kadang nggak penting ya, nggak hafal nama tapi hafal hukumnya itu lebih bagus daripada hafal nama nggak hafal hukumnya dan konsekuensinya. Tapi kalau hafal semuanya itu bagus. Taib, ala salasati aksamin, ada 3. Najis mughalladhah. Contohnya apa? Wahia najasatul kalbi wa ma tawallada minhu. Najisnya anjing dan turunannya, dari bulunya atau apanya. Itu menurut fikih muyasar najis mughalladhah. Harus nanti cara membersihkannya ada cara tertentu. Kita belum masuk ke cara membersihkannya karena nanti di bagian ketiga adalah cara membersihkannya. Sekarang najis yang ringan, mukhaffafah. Wa hiya najasatu baulil ghulam alladzi lam ya'kulit ta'ama. Najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Itu namanya najis mukhaffafah. Nah, cara membersihkannya berbeda atau ada keringanan. Kemudian najis mutawasithah adalah wahya baqiyatun najasat, sisanya. Jadi kalau ibaratnya apalin yang mughalladhah dan mukhaffafah karena itu cuman ya itu saja, gak ada yang lainnya. Najis mughalladhah ya anjing, mukhaffafah ya air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI.
Sisanya mutawasithah semua gitu. Sisanya dari sisa dari keduanya. Seperti atau contoh gitu ya. Air kencing, kotoran manusia, wal maitah, bangkai. Ini adalah jenis-jenis najis. Jadi pada intinya di pertemuan ini kita memberikan catatan bahwa tujuan belajar bab ini adalah sholat kita bisa sah karena terpenuhi syarat sah sholat, yaitu sucinya badan, tubuh, dan pakaian kita dari najis. Kemudian kita bisa menghindari hal-hal najis tersebut dari badan, baju, atau tempat sholat kita. Atau kalau sudah ada najisnya, kita bisa menghilangkannya. Oh, itu najis, berarti kalau aku mau sholat di sini harus tak hilangkan. Itu tujuan kita belajar bab ini. Ya, kemudian tadi kita sebutkan pengertiannya, najis itu adalah semua benda kotor yang diperintahkan syariat untuk dijauhi. Macamnya ada dua, najis ainiyah atau najis hakikiyah. Intinya bahasa yang mudah adalah najis yang bentuknya ketok, ya. Bentuknya kelihatan, bendanya itu kelihatan, dan bendanya itu tidak bisa disucikan lagi. Mau digimanapun juga itu tetap najis. Contohnya air kencing manusia mau disaring berapa kali dengan air RO, dengan saringan apa, tetap aja itu najis. Kemudian najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan, cuman kamu dihukumi najis. Nah, cuman kayak gitu. Mana? Nggak ada, nggak terlihat. Gitu ya. Nah, ini masuk juga hadas kecil, hadas besar, masuk ke najis hukmiyah ini. Kemudian hukum asal benda yang digunakan untuk bersuci adalah air, karena Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepada kalian air agar digunakan untuk bersuci. Kemudian najis hukmiyah terbagi menjadi tiga, yaitu yang muwalladhah berat, mukhaffafah ringan, dan mutawasithah sedang. Yang berat hanya satu, najis anjing dan turunannya. Yang ringan ada satu, najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Yang lainnya adalah najis mutawasithah. Baik, mungkin itu pertemuan yang bisa materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Coba kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya bagaimana dengan babi? Ya, untuk babi di kitab fikih muyasar ini sepertinya dimasukkan ke najis mutawasithah saja. Jadi cukup diguyur sekali itu sudah suci. Kemudian di mazhab yang lainnya ada yang memasukkan di mughalladhah itu ada babi. Jadi karena kita ini kerangkanya adalah fikih muyasar, maka kita mengatakannya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau mengatakan
najis yang mughalladhah dalam kitab fikih Muyasar adalah hanya anjing atau air liur anjing, gitu. Cara mengatakannya seperti itu. Karena mungkin nanti di kitab yang lainnya bisa jadi berbeda. Dan ini adalah cara para ulama. Mereka kalau mau mengatakan sesuatu yang rojih, yang kuat, pasti mereka mengatakan warrojihu indi. Yang rojih menurutku. Beliau tidak memutlakkan, tidak mengingkari bahwa di sana ada khilaf perbedaan pendapat ulama. Itu cara kita mengibaratkan sesuatu. Itu salah satu adab dalam menyampaikan ilmu. Kita tidak menggeneralisir gitu. Karena ada perbedaan pendapat yang lainnya. Baik. Kemudian izin bertanya, yang najis ringan itu apakah hanya bayi laki-laki saja? Untuk bayi perempuan bagaimana? Hanya untuk bayi laki-laki saja. Kalau bayi perempuan sudah masuk ke najis mutawasitoh. Jadi kalau bayi laki-laki belum makan apa-apa kecuali ASI, kalau kencing maka dia bisa cuman diperciki, bukan dicuci. Jadi ada mungkin saya sebutkan 3 kosakata dalam pensucian ya, atau 4 kosakata. Yang pertama adalah diperciki atau diusap mungkin, atau mungkin diperciki saja karena yang diusap apa ya, hampir tidak ada, maka diperciki. Kemudian dicuci, kemudian dicuci 7 kali plus tanah. Ya. Kalau mau kosakata yang lainnya namanya diusap, tapi sepertinya tidak digunakan dalam mensucikan hadas ya. Diusap itu tidak ada. Tapi yang ada diperciki, dicuci 7 kali plus tanah. Apa bedanya diperciki dan dicuci? Kalau diperciki cuman kita celupkan tangan ke air, kemudian kita perciki atau kita teteskan dari sisi dan sudah suci. Contohnya ini air kencing laki-laki, anak laki-laki itu cukup diperciki atau dibasahi sudah hilang najisnya, itu keringanan. Begitu juga salah satu contohnya adalah madhi sepertinya. Madhi itu juga sebagian mengatakan atau dalam hadisnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib cukup diperciki juga sudah suci. Ada juga yang dicuci, yang kedua kategori dicuci, yaitu harus ada aliran air. Dalam arti aliran air itu kalau diperes itu keluar airnya ya. Atau harus ada air dituang, harus ada air yang menetes, itu namanya dicuci. Kalau dicelupin Ustadz ya, kalau udah dicelupin tambah, itu namanya dicuci dengan air yang lebih ya. Tapi yang namanya dicuci kadar minimalnya adalah air dituangkan, ada air yang menetes, itu namanya sudah dicuci. Kalau dicuci 7 kali, ya dicuci 7 kali, sesuatu istilah yang ma'ruf bagi kita. Nah gitu, jadi yang diberi keringanan adalah bayi laki-laki saja yang dan tidak apa namanya tidak sebatas ini, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu koid ini harus ada karena kadang ada bayi yang baru lahir makannya pisang, ada tidak, kadang orang-orang desa ada. Nah, itu udah harus dicuci, nggak bisa diperciki saja. Kemudian apabila pertanyaan berikutnya, kemudian apabila kucing dilepas di rumah, apa selagi tidak ada kotoran yang terlihat maka kita bisa sholat di mana saja? Ya, apabila ada kucing di rumah maka itu tetap suci kakinya ya, mau menginjak di mana saja tetap suci. Sebagaimana innaha minat tawafina alaikum, kucing itu adalah makhluk yang berkeliaran di rumah kalian tanpa izin, dan itu suci, tidak harus disucikan atau dipel atau diapa, tidak. Kecuali kalau dia buang air atau buang kotoran di suatu tempat tertentu, maka itu tempatnya harus disucikan.
entah diguyur kalau tanah, atau kalau karpet ya dicuci karpetnya, begitu. Kalau sajadah ya dicuci sajadahnya. Baik, kemudian berikutnya izin bertanya Ustaz, jadi untuk hewan babi termasuk ke dalam kategori najis yang mana ya Ustaz? Jika najis muwalladhah hanya najis yang anjing dan turunannya. Najis babi tadi sebagaimana disebutkan masuk ke najis mutawasithah. Cukup diguyur 1 kali maka najisnya telah hilang. Baik, kita lanjut lihat pertanyaan. Mana tadi? Bismillah, Afwan, izin bertanya Ustaz, maksud turunannya dari najis muwalladhah itu apa ya Ustaz? Ya Allah alam, mungkin seperti darahnya atau mungkin sebagai tetesan air dari hidungnya, begitu. Wallahu alam. Coba di pertemuan berikutnya lihat apa maksud dari kata turunannya ini. Kemudian bismillah wa Ustaz, izin bertanya, kadang selepas wudhu jika ingin sholat ana sering mengelus kucing, bahkan tidak jarang terkena air liur kucing tersebut karena kadang kucingnya jilat-jilat tangan. Apakah ini tidak mengapa Ustaz? Tidak mengapa, karena air liur kucing itu tidak membuat najis, ya. Beda dengan anjing, beda dengan babi. Kalau kucing tidak membuat najis. Begitu juga air liurnya sapi, air liurnya onta tidak membuat najis. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana pernah berada di masjid, tapi tiba-tiba ada cairan bening seperti cairan yang biasa keluar saat perempuan kencing mengenai celana dalam Ustadz. Kalau mau ganti celana tidak mungkin karena sedang di luar rumah dan berada di masjid. Jika hanya ana bilas mungkin ya, sedikit air dan digunakan lagi, saya wudhu kembali dan sholat, apakah boleh? Apakah sholatnya sah? Ya, intinya kalau yang keadaan seperti ini, tuangkan air di bagian yang terkena itu, kemudian digosok-gosokkan kayak digesek-gesekkan begitu, kemudian diperas, kemudian tuangin lagi, itu udah cukup. Itu namanya sudah mencuci, walaupun tidak semua bagian, hanya bagian yang terkena saja. Gitu. Itu salah satu caranya. Jadi kalau yang ukhti lakukan ini cuma disiram sedikit, kemudian airnya mengalir, itu udah bisa digunakan lagi. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, jika kotoran kucing di kasur sudah dibersihkan dengan air tapi belum kering, lalu tidak sengaja terkena tangan saya, apakah itu masih najis? Apabila terkena tangan dan itu membasahi tangan, ya terasa itu ada basahnya, kemudian kalau dicium ada baunya kotoran, maka itu tangannya yang najis. Ya, tangannya tinggal dicuci saja, hilang najisnya, begitu. Terus tempatnya itu gimana Ustadz ya? Tempatnya kalau nggak dipakai untuk sholat, nggak masalah, gunakan aja perlak atau apa untuk nutupin situ sampai biar kering ya, tidak menyebabkan benda lain terkontaminasi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, Fan, izin bertanya Ustaz, jika wadah makanan dijilat anjing bisa digunakan kembali, lalu bagaimana cara mensucikannya Ustaz? Ya, apabila suatu wadah makanan dijilat dengan anjing bisa digunakan kembali, caranya dengan dicuci dengan air 7 kali dan salah satu cuciannya dengan tanah. Setelah itu maka bisa digunakan kembali. Wadahnya nggak mau saya gunakan lagi Ustaz, ya udah biarin saja. Kalau nggak mau digunakan, nggak usah dicucikan. Gitu. Yang mau digunakan saja yang disucikan. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Bismillah. Ustadz, mohon maaf mau tanya, masih bingung pembagian najis hukmi itu kenapa contoh-contohnya berupa najis aini ya Ustadz, jazakallahu khairan. Mana yang berupa najis aini ya? Mungkin yang dilihat itu bukan najis aininya ya. Di sini contoh najis hukmi adalah sebuah hukum najis yang tidak terlihat, menyebabkan sholat tidak sah. Masuk kategori ini adalah hadas kecil. Itu yang dilihat. Jadi kalau kita buang air
itu kan kita mengeluarkan najis dan kita berhadas. Karena ulangi lagi, apabila kita buang air kecil atau buang air besar, kita mengeluarkan najis dan kita berhadas. Hadis aininya yang kita keluarkan, kitanya yang berhadas sekarang. Nah, yang dilihat najis hukmiyah ini adalah kitanya, bukan benda yang kita keluarkan itu. Semoga bisa difahami. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Semoga semuanya sudah puas dengan jawabannya. Apabila ada yang belum jelas atau masih ragu, bisa ditanyakan kembali insya Allah pada pertemuan berikutnya, atau sekarang apabila urgent bisa angkat tangan, atau bagaimana bisa Ana terangkan lagi insya Allah. Baik, sepertinya sudah jelas semua, atau ini ada lagi ya? Pertanyaan lagi, Ustaz, apakah apabila air kencing kucing yang mengering sudah cukup membuat suci? Belum cukup. Suatu najis yang mengering yaitu tempatnya masih najis, belum suci ya, belum suci. Apabila ingin menggunakannya sebagai tempat untuk sholat, maka harus disucikan dahulu. Apabila tidak ingin digunakan untuk sholat, maka ya sudah, biarin gitu. Jadi kalau ditanya apakah air kencing kemarin sudah membuatnya suci, jawabannya belum. Tetapi waktu itu celana dalamnya hanya Nabila sedikit, tidak sampai ada air yang menetes. Dan itu dulu Ustadz, jika sholat tidak sah, Ana harus bagaimana? Wallahu alam, kalau memang itu dulu dan belum tahu, maka Ana menggunakan pendapatnya Syekh Utsaimin ya, selama Anda ini penanya sudah belajar dan ngaji gitu, maka kita anggap sholatnya itu sah, kita anggap sholatnya sah, dan nanti ke depannya caranya seperti itu. Kenapa kok dianggap sholatnya sah? Karena dulu ada seorang sahabat yang sholatnya itu sholatnya buruk, sholatnya itu nggak benar. Pernah datang ke Masjid Nabawi, beliau sholat, kemudian datang menemui Nabi, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat dulu sana. Kamu tadi belum sholat. Kemudian dia sholat. Setelah sholat selesai, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata kembali, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat sana. Kamu tadi belum sholat. Jadi yang kedua, ini juga belum sholat. Kemudian sholat yang ketiga, datang kepada Nabi lagi. Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Maka laki-laki itu mengatakan, aku tidak mampu sholat lebih baik daripada yang tadi gitu. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Ya. Kemudian diajari bagaimana tata cara sholat yang baik dalam hadis tersebut. Kemudian yang menjadi dalil bahwa sholat tadi tidak perlu diulang adalah laki-laki ini sholatnya aja yang dilihat Nabi tidak sah, tapi Nabi tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi sholat-sholat yang sudah berlalu. Karena ulangi lagi, Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholat-sholat yang sudah berlalu. Maka ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mengetahui suatu hukum tertentu dan dia sudah belajar, bukan orang yang enggan belajar, maka sudah dianggap sah atau diberi kemudahan tidak usah mengulang. Adapun apabila seseorang meremehkan, nggak pernah belajar agama, maka fatwanya berbeda. Dia harus mengulang sholatnya sebagai hukuman karena dia nggak mau belajar. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, apakah sholatnya sah? Jawabannya sholatnya sah. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, jadi Ustadz tangannya saja saya cuci saja, tidak perlu berwudu lagi. Iya betul.
Jadi memegang najis itu tidak membatalkan wudhu. Ana ulangi lagi, memegang najis itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau mengeluarkan najis itu baru membatalkan wudhu, begitu ya. Jadi memegang najis tidak membatalkan wudhu, cukup kita cuci tangannya maka sudah suci, begitu. Di sini ada pertanyaan terakhir mungkin, izin bertanya Ustaz, kotoran cicak apakah termasuk najis? Terima kasih banyak Ustaz. Wallahu alam termasuk najis karena termasuk hewan yang tidak halal dimakan. Namun apabila kotoran cicak itu hanya sedikit, terkadang diberi maaf karena najis yang sedikit terkadang diberi maaf atau tidak mengapa. Tapi kalau bisa kita sholat ada kotoran cicak, kita hilangkan kotorannya. Wallahu alam. Pertanyaan satu lagi, apabila najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI, namun ketika baru lahir dia ditahnik dengan korma, apakah najis tersebut masih tetap dikategorikan najis mukhafafah? Iya, tahnik itu tidak mengeluarkan kategori bayi laki-laki ini dari najis mukhafafah di air kencingnya. Ya. Karena yang namanya tahnik itu bukan ngasih makan. Yang namanya ngasih makan itu adalah setiap hari ngasih makannya itu terus, itu baru dikasih makan. Kalau tahnik kan cuma sekali dan itu pun diolesi dan itu pun nggak banyak. Gitu. Wallahu a'lam. Sampai di sini, insya Allah semoga bermanfaat. Ana pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucap, salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.